Jebakan auto debit. Sistem auto debit yang biasa kita pakai itu sering banget kerasa kayak jebakan. Karena ya wasit yang pegang kendali atas uang kamu itu pihak tiga, entah itu bank atau perusahaan kartu kredit. Tapi coba deh, sekarang kamu bayangin skenario yang bener-bener beda. Kamu langganan layanan streaming film atau mungkin kelas online, tapi nggak ada bank sama sekali yang ikut campur di transaksi bulanan kamu itu. Nggak ada biaya admin yang disembunyiin, nggak ada tuh cerita kartu ditolak, dan si pembuat konten nerima uang kamu secara utuh detik itu juga. Ngehapus perantara sepenuhnya dari sistem keuangan kita. Sekarang ini lagi diuji coba secara nyata. Tinggalkan komentar terbaiknya untuk Yasdar TV, lebih berkembang dan berkualitas. Biasakan selalu mencari informasi dan berita lain sebagai referensi dan pembanding untuk menguji kebenaran informasi yang admin sajikan. Yasdar TV bersama Anda tetap mengudara. Pi Network, Pi One Ear, GCV 314159.พวกเรารอ Pi Network Pioneer GCV 459 ดอลลาร์ Ini soal geprakan terbarunya Pi Network. Mereka baru aja ngeaktifin fitur Smart Contract atau kontrak pintar, khusus buat sistem langganan alias subscriptions di fase testnet mereka. Dan kita di sini nggak cuma mau bahas pembaruan teknis software yang ngebosenin ya. Misi kita di diskusi ini adalah ngebongkar apa fungsi sebenarnya dari fitur ini. Kita mau lihat kenapa ini berpotensi ngubah seluruh narasi kripto dari yang tadinya cuma ajang spekulasi tebak harga, jadi sesuatu yang bener-bener punya penggunaan nyata buat keseharian kamu. Oke, mari kita bedah ini bersama-sama. Yang sangat menarik di sini adalah kita ngomongin sebuah pergeseran psikologis yang masif. Mengubah narasi dari sekedar nyimpen koin di dompet digital terus berdoa harganya naik, jadi benar-benar pakai koin itu karena ada fungsi praktisnya. Tapi buat paham seberapa masifnya pergeseran ini, kayaknya kita harus bedah dulu deh cara kerja si kontrak pintar ini. Di sumber kita tadi disebutin kalau sistem langganan ini transparan dan berjalan otomatis secara on-chain. Benar. Semua tercatat langsung di atas blockchain. Biasanya kan aku ngasih instruksi ke bank, kayak tolong dong potong rekeningku 100.000 tiap tanggal 1. Nah, bank yang ngejalanin perintah itu. Tapi tunggu dulu, di sistem Pi Network ini kan banknya dihilangin. Siapa atau apa yang mastiin uangnya dipotong tiap bulan? Kode komputer, itu dia inti dari smart contract. Kita itu lagi mindahin beban kepercayaan. Dari institusi yang isinya manusia dengan segala birokrasi dan jam kerjanya ke sebuah sistem matematis yang jalan sendiri. Kontrak pintar ini pada dasarnya cuma barisan kode yang ditanam langsung di dalam blockchain. Jadi, pas kamu setuju buat langganan suatu aplikasi, kamu tuh sebenarnya lagi tanda tangan perjanjian digital sama kode tersebut. Dan kalau tanggalnya udah jatuh tempo, terus saldo kamu cukup, nah kodenya itu secara otomatis dan tanpa ampun bakal mindahin koin Pi dari dompet kamu ke dompet penyedia layanan. Kalau di sistem smart contract yang katanya tanpa ampun ini, kan nggak ada tuh nomor customer service yang bisa ditelepon. Apakah sistem ini benar-benar bisa diandalkan? Maksudku, kalau kodenya udah jalan, ya uangnya lenyap gitu aja pindah tangan. Kamu justru baru aja nyentur salah satu pedang bermata dua paling tajam dari yang namanya desentralisasi. Iya bener banget, transaksinya itu bersifat final. Nggak bisa ditarik lagi. Tapi ada sisi positifnya. Sifatnya yang otomatis dan transparan itu berarti nggak ada manusia yang bisa ngintervensi atau nyensor pembayaran kamu. Akun kamu nggak bakal tiba-tiba dibekuin sepihak sama bank cuma karena masalah administratif yang nggak jelas. Tapi ya sisi negatifnya ya kayak yang kamu bilang tadi. Kalau ada sengketa, kamu nggak punya pelindung dari institusi manapun. Jaringan blockchain itu, cuma peduli sama satu hal. Apakah syarat matematika di dalam kontrak itu terpenuhi atau enggak? Jadi ini tuh bener-bener kayak mesin penjual otomatis ya, vending machine, tapi adanya di ruang digital yang hampa. Logika jika maka, if then. Kamu masukin koin, pencet tombol beli minuman, minumannya keluar. Tapi kalau minumannya nyangkut di dalam, kamu nggak bisa ngeremek sama mesinnya. Mesinnya cuma ngejalanin perintah mekanis aja. Nggak ada ruang buat negosiasi sama mesin penjual otomatis. Kalau koinnya masuk dan syaratnya pas, barang keluar. Udah, sesimpel itu. Tapi nih, mesin penjual otomatis kan nggak ada gunanya kalau nggak ada barang yang dijual. Kalau kita tarik ke realita, ke kehidupan sehari-hari buat kamu yang dengerin ini, apa sih yang sebenarnya mau dibeli orang pakai sistem langganan ini? Nah,
Catatan Yasdar TV tadi ngasih highlight ke 4 use case atau kasus penggunaan yang spesifik banget. Semuanya bisa jalan secara on-chain. Apa aja tuh 4 sektor utamanya? Pertama ada e-commerce, ini buat langganan produk atau membership. Terus kedua, streaming buat konten premium. Ketiga, SaaS atau software as a service. Dan yang terakhir, edukasi untuk kelas berbayar bulanan. Sangat dekat dengan keseharian kita. Dan sektor-sektor ini sekarang lagi bergantung banget sama model bisnis langganan buat bertahan hidup. Aku sebagai pengguna biasa ngerasa nyaman-nyaman aja loh langganan platform streaming pakai kartu kredit. Mulus banget prosesnya tiap bulan. Untuk ukuran kita yang akses perbankannya gampang, iya. Nah, terus tantangannya gini. Apakah ini berarti semua aplikasi harian kita pelan-pelan bakal dipaksa pindah ke blockchain? Maksudku, apa sih untungnya buat para developer aplikasi untuk repot-repot bongkar sistem pembayaran mereka dan beralih ke sistem Pi ini? Kalau kamu tinggal di negara dengan infrastruktur bank yang udah maju, kartu kredit emang kerasa praktis. Tapi sumber kita ini menyoroti masalah hambatan global. Coba deh kita posisikan diri sebagai kreator independen atau developer aplikasi kecil. Kamu bikin kelas pemrograman online. Terus, kamu punya calon murid dari Nigeria, atau Brazil, atau India. Kalau kamu pakai sistem kartu kredit tradisional, kamu tuh harus daftar ke payment gateway internasional. Dan itu pasti ada potongannya kan? Mereka biasanya motong sekitar 3-5% dari pendapatanmu. Belum lagi, murid kamu bakal kena biaya konversi mata uang lintas negara. Dan resiko penipuannya juga tinggi. Berasa banget itu potongannya. Buat transaksi kecil yang ditarik tiap bulan, potongan 5% plus biaya konversi itu, ya berdarah-darah juga buat bisnis kecil menengah. Disinilah letak revolusinya. Sistem subscriptions di Pi ini menghancurkan tembok perbatasan negara itu. Semua orang di ekosistemnya pakai satu alat tukar yang sama. Potongan perantara 5% tadi lenyap seketika, digantiin sama biaya transaksi jaringan yang nilainya sangat kecil. Buat developer, ini insentif yang masif banget buat memonetisasi aplikasi mereka. Mereka bisa langsung jualan ke audiens global dari hari pertama rilis, tanpa pusing mikirin birokrasi bank antar negara. Dan mereka juga dapat kepastian pemasukan rutin. Itu mimpi semua pemilik bisnis. Masuk akal banget sih efisiensinya buat kreator. Tantangan terbesar kripto kalau dibandingin uang biasa kayak rupiah atau dolar, itu kan volatilitas harganya. Harganya bisa naik turun gila-gilaan. Kalau aku yang punya bisnis software, biaya server sama operasionalku kan tetap harus dibayar pakai uang konvensional tiap bulan. Tagihan dari dunia nyata nggak peduli sama harga kripto. Jika kita hubungkan ini ke gambaran besarnya, justru itulah alasan kenapa pergeseran dari spekulasi ke penggunaan nyata ini jadi penentu hidup matinya jaringan kripto manapun. Kripto itu sangat volatil karena sebagian besar dari mereka nggak punya roda ekonomi internal. Mereka itu ibarat saham perusahaan yang nggak pernah produksi barang apa-apa. Harganya murni cuma dari rumor dan berapa banyak orang baru yang masukin duit. Ini kayak ngubah persepsi kita ya, dari melihat Pi sebagai tiket lotre digital, jadi uang saku harian yang beneran kita pakai beli akses streaming. Persis seperti yang dianalisis secara tajam sama Yasdar TV. Gebrakan fitur langganan ini adalah usahanya Pi Network buat keluar dari jebakan ekosistem kasino tadi. Biar nilai asetnya stabil, harus ada yang namanya permintaan organik. Orang pegang Pi karena mereka emang harus bayar akses tools online mereka, atau mau nonton konten eksklusif, atau bayar kelas edukasi tadi tiap bulan. Kalau ribuan developer bikin aplikasi di atas jaringan ini, terus jutaan penggunanya harus pakai Pi secara rutin buat bayar langganan, berarti velocity of money atau perputaran uangnya mulai terjadi dong. Itu dia kunci utamanya. Koinnya nggak lagi cuma ditimbun pasif di bawah kasur digital. Ketika fungsi praktis ini terus berjalan lewat kontrak pintar, nilainya pelan-pelan bakal jauh lebih stabil. Karena, nilainya sekarang ditopang sama aktivitas ekonomi real, jual beli jasa, bukan lagi cuma dari sentimen atau rumor pasar. Mengubah kebiasaan spekulasi jadi transaksi nyata tuh kayaknya monumental banget. Dan menariknya, visi dari pembaruan ini nggak cuma berhenti di langganan software aja. Ada disebutin juga soal jalan menuju ekonomi digital penuh. Kayak creator economy, terus marketplace yang berbasis komunitas, dan aplikasi Web3 yang benar-benar dipakai harian. Ini kan pilar utamanya Web3, di mana pengguna punya kendali atas data mereka, karya mereka, dan uang mereka tanpa disetir raksasa teknologi. Visi ekosistem Web3 tuh emang selalu kedengaran megah dan keren banget, tapi
Mari kita tarik balik ke bumi sebentar. Sebelum admin lanjutkan, bagi sahabat yang memerlukan baju kebesaran P-Network, silakan untuk melakukan pemesanan dan sekaligus check out pada sejumlah link yang telah admin sematkan di kolom deskripsi. Sumber kita kan ngasih peringatan penting yang nggak boleh dilewatin. Soal status jaringannya ya? Iya, semua hal revolusioner yang baru aja kita obrolin ini kan baru aktif di testnet. Ini masih tahap uji coba, belum di mainnet atau jaringan utama tempat uang benerannya berputar. Kamu siap jadi bagian dari ekosistem ini? Atau masih nunggu sampai semuanya udah rame? Karena ini masih testnet, berarti fiturnya mungkin masih banyak bug. Kodenya bisa aja direvisi ulang, banyak eksperimen sana-sini. Jadi pertanyaannya, apakah jadi yang paham lebih awal tuh benar-benar ngasih keuntungan nyata? Atau malah resikonya jauh lebih besar karena pondasinya belum kering? Mari kita coba bingkai ulang makna dari berpartisipasi di testnet ini. Testnet itu kan pada dasarnya cuma kotak pasir raksasa, sebuah lingkungan simulasi aja. Nah, buat para developer, ini tuh arena bermain yang aman banget buat ngetes kode smart contract mereka gila-gilaan. Mereka bisa bikin simulasi ribuan pembayaran gagal, nguji celah keamanannya, mastiin nggak gampang diretas, dan yang paling penting, semua itu dilakukan tanpa ngerisikoin uang sungguhan sedikit pun. Apa untungnya jadi yang paham lebih awal? Kuncinya ada di gimana kita mendefinisikan partisipasi itu sendiri. Mengamati fase testnet bukan berarti kamu harus mempertaruhkan tabungan hidupmu. Ini tuh lebih ke soal ngebangun infrastruktur pengetahuan kamu. Ngamatin fase uji coba ini berarti kamu udah megang peta jalan tolnya. Jauh sebelum jalan tol itu diresmiin dan macet dipenuhin mobil. Edukasi adalah tameng terbaik di kripto. Jadi dengan jadi saksi uji coba smart contract ini sekarang, kamu tuh dibantu buat paham batas resiko teknologinya, kamu jadi sadar kalau transaksi ini sifatnya final, dan nggak ada layanan pelanggan yang bakal nolongin kalau kamu salah klik. Dan pengetahuan itu yang nantinya bakal ngelindungin kamu dari penipuan atau human error pas mainnetnya beneran udah aktif. Terus kalau dari sisi developer, belajar integrasi sistem langganan dari sekarang di testnet bikin mereka curi start. Pas jaringan utamanya nanti meluncur, aplikasi mereka tuh udah mateng, udah diuji coba secara ekstensif, dan bisa langsung nerima pelanggan global hari itu juga. Oke, ini saatnya kita tarik benang merah dari semua kerumitan teknis yang udah kita obrolin dari tadi. Setelah kita bedah catatan Yasdar TV ini, kelihatan banget kalau ini bukan cuma soal barisan kode baru. Jauh lebih besar dari itu. Iya, ini tuh semacam cetak biru buat ngebangun ekonomi sirkuler yang mandiri. Dengan bikin pembayaran berulang jadi otomatis tanpa perantara, mereka itu lagi nyoba mecahin masalah paling kronis di dunia kripto, yaitu utilitas atau kegunaan nyatanya. Mengubah aset perjudian jadi uang harian. Mereka pengen token ini bisa jembatanin transaksi global, dari kreator bisnis e-commerce sampai konsumen di berbagai benua, semuanya jalan mulus bebas dari birokrasi perbankan. Dan ini bakal jadi tes psikologis yang paling besar buat jaringan desentralisasi manapun. Apakah mereka beneran bisa bikin perputaran ekonomi organik, di mana orang lebih ikhlas ngebelanjain koinnya buat beli jasa, daripada cuma ditumbuk di laci buat nunggu harganya naik? Itu pertanyaan bernilai miliaran dolarnya sih. Kalau masa depan soal gimana uang dan nilai ditukar di internet, itu mungkin lagi dibongkar pasang dan diuji coba saat ini juga di dalam sandbox testnet tadi. Sesuatu yang dampaknya bakal kerasa langsung ke kita. Ini nggak cuma ngaruh ke ekosistem kripto yang sempit itu aja, tapi berpotensi ngerubah ekonomi digital secara luas. Ngubah gimana cara kamu bayar langganan aplikasi favorit kamu tiap bulan. Coba bayangin, kalau di masa depan, hampir semua aktivitas ekonomi kita, dari hiburan, edukasi, sampai kerjaan, benar-benar jalan otomatis tanpa sensor di atas infrastruktur blockchain. Ini memunculkan satu pertanyaan besar. Kalau institusi perbankan atau negara udah nggak berkuasa lagi di tengah-tengah transaksi kita, terus siapa yang sebenarnya pegang kendali atas ekonomi masa depan kita ini? Apakah kelompok elit developer yang nulis kode-kode tersebut, atau justru komunitas desentralisasi yang secara kolektif nyaga jaringannya tetap nyala? Dinamika kekuasaan ini bakal bergeser sangat tajam, dan itu sesuatu yang patut banget kamu pikirin setelah dengerin diskusi ini. Semoga bisa jadi bahan renungan yang menarik buat semuanya. Pastinya, terima kasih banyak buat kamu yang udah nemenin kami ngebedah dan mempertanyakan teknologi masa depan ini. Pas kartu kredit kamu otomatis kepotong buat bayar gym yang jarang banget kamu datengin, coba deh ingat-ingat lagi obrolan kita hari ini. Karena sistem auto debit kuno itu mungkin umurnya udah nggak panjang lagi.
mungkin bentar lagi cuma jadi sejarah kuno. Teruslah berpikir kritis, perhatiin kemana arah perubahan teknologi di sekitarmu, dan sampai jumpa di eksplorasi mendalam selanjutnya. Pi Network, Pioneer, GCV 314159 พวกเรารอ Pi Network Pioneer GCV 459 $. เย้